Kembali lagi dengan kami selaku kelompok 4 mata kuliah struktur aljabar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi kompleks, subrab, teorema-teorema beserta dengan contoh-contoh dan pembuktiannya. Jadi jangan di skip ya guys video ini agar supaya kita semua dapat memahami dengan mudah dan tidak sampai salah paham. Oke, kita lanjut ke video pembahasan. Oke, di sini saya sebagai pemateri pertama atas nama Muhammad Nur Iskandar akan menjelaskan mengenai definisi kompleks. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Wow. Definisi kompleks. Baiklah, dalam definisi kompleks kita pahami bahwa misalkan G itu suatu grup. Nah, H disebut kompleks dari G jika H bagian dari G dan H itu bukan himpunan kosong. Saya ulang lagi ya kawan-kawan. Jadi definisi dari kompleks itu adalah misalkan G suatu grup. Nah, H disebut sebagai kompleks dari G jika H itu bagian dari G dan H tidak termasuk himpunan kosong. Jadi bisa dipahami ya kawan-kawan. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai teorema kompleks. Teorema kompleks. Baiklah, dalam teorema kompleks kami ambil teorema 1.1, di mana teorema tersebut berbunyi jika AB dan C kompleks dari grup G, maka AB kali C sama dengan A kali BC. Nah, dalam hal ini dibuktikan, untuk membuktikan bahwa P sama dengan Q, maka harus dibuktikan P subset Q dan Q subset P. Akan dibuktikan AB kali C subset A kali BC. Nah, di sini ambil S elemen AB kali C, berarti S sama dengan AB dikali C dengan A elemen A besar, B kecil elemen B, C kecil elemen C besar, dan A BC kecil elemen G. Karena A, B, dan C kompleks dari grup G, sehingga dipenuhi sifat asosiatif, yaitu S sama dengan AB kali C sama dengan A kali BC elemen A kali BC besar, sehingga diperoleh untuk setiap S elemen AB kali C, maka S elemen A kali BC. Jadi AB kali C itu subset A kali BC. Nah, untuk lebih mudahnya kita simak pada contoh soal berikut ini. Baiklah, di contoh soal ini diketahui G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan perkalian modulo 7 adalah suatu grup, dan N sama dengan 1, 2, 4. Pertanyaannya, apakah N merupakan kompleks dari G? Nah, dalam hal ini kita langsung simak jawaban berikut ini. Jawab. Nah, di sini G tadi kan merupakan grup.
yang elemen-elemen dalam G itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian untuk N itu sendiri elemennya yaitu terdiri dari angka 1, 2, dan 4. Nah, kita lihat sekarang pada elemen N ini apakah juga terdapat di dalam elemen G. Kita lihat pada elemen N itu ada 1, di G ada 1 juga. Kemudian N ada angka 2, ternyata di G ada 2 juga. Kemudian di N ada angka 4, maka di G juga ada angka 4. Maka dari hal ini kita dapat pahami bahwa karena setiap elemen dari N itu termasuk bagian dari elemen G, maka dalam hal ini N itu bagian dari G, sehingga N itu kompleks dari G. Jadi ingat ya kawan-kawan, karena setiap elemen dari N itu termasuk bagian dari elemen G, maka N itu tadi dikatakan sebagai kompleks dari G. Sehingga dalam hal ini ketika kita ingin menentukan suatu kompleks, maka kita tidak perlu membuktikan apa itu grup atau bukan. Karena mengenai kompleks itu kita hanya mencari apakah kompleks itu bagian dari grup G tersebut. Jadi bagaimana kawan-kawan? Apakah bisa dipahami? Jika bisa dipahami, baiklah kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua mengenai subgraf. Dalam hal ini akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ulfatur Rahmah sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yaitu tentang grup bagian. Baiklah, di sini ada beberapa yang akan saya bahas. Untuk yang pertama, yaitu definisi dari grup bagian itu sendiri. Yang kedua, teorema dan pembuktiannya. Yang ketiga, contoh soal beserta pembahasannya. Baiklah, untuk yang pertama yaitu definisi 3.4 yang berbunyi, misalkan G grup dan H subset G. H dikatakan subgrup dari G, dituliskan H kurang dari G jika H tidak sama dengan himpunan kosong. Dan H itu sendiri merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G. Poin yang kedua yaitu teorema 3.2 yang berbunyi, misal G adalah grup, himpunan H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk semua XY elemen H berlaku XY pangkat min 1 elemen H. Kemudian, pembuktian dari teorema tersebut yaitu diketahui H subgrup dari G. Untuk membuktikan semua XY elemen H berlaku XY pangkat min 1 elemen H, yakni ambil sembarang XY elemen H. Karena H subgrup, maka jelas setiap Y pangkat min 1 elemen H, sehingga X, Y pangkat min 1 merupakan elemen H. Selanjutnya, diketahui XY pangkat min 1 elemen H untuk semua XY merupakan elemen H. Akan kita buktikan bahwa H subgrup dari G. Yang pertama, ambil sembarang X elemen H, maka XY pangkat min 1 sama dengan E elemen H, sehingga ada elemen identitas di H. Yang kedua, ambil sembarang XY elemen H, setiap Y pangkat min 1 elemen H, sehingga
XY sama dengan X dalam kurung Y pangkat min 1 pangkat min 1. Artinya berlaku sifat tertutup di H. Yang ketiga, ambil sembarang X elemen H, maka setiap Y pangkat min 1 elemen H. Jadi, setiap elemen di H mempunyai invers. Yang keempat, sifat asosiatif jelas dipenuhi karena H superset G. Sehingga dari 4 pembuktian tersebut terbukti bahwa H subgrup G. Selanjutnya, saya akan membahas sebuah soal, yakni tentukan grup bagian dari bilangan real yang dibangun oleh 1. Pembahasannya yaitu grup R atau bilangan real merupakan grup terhadap operasi penjumlahan elemen 1 dalam bilangan real, sehingga grup bagian yang dibangun oleh 1 adalah 1 sama dengan K, 1 sedemikian hingga K merupakan elemen dari bilangan bulat sama dengan titik-titik min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 sama dengan bilangan bulat. Hal itu berarti grup bagian yang dibangun oleh 1 dalam bilangan real adalah himpunan bilangan bulat. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.